Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya melalui channel Guru BK Konselor ingin mengajak teman-teman untuk membuat RPL BK berdasarkan POP BK. Nah, di sini sudah saya susun ya, ada beberapa contoh alternatif lampiran agar bisalah menjadi acuan untuk teman-teman dalam melengkapi rencana pelaksanaan layanan BK di sekolah. Namun sebelum itu, mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel pendidikan ini. Baiklah teman-teman, di sini ya ada contoh lampiran 1. Di sini ada format RPL konseling individual. Kemudian lampiran keduanya ada format laporan konseling individual. Ya, ini yang di atas rencana pelaksanaannya. Dan yang ketiga, contoh format kepuasan konseli terhadap proses konseling individual. Ini merupakan satu kesatuan. Jadi jika teman-teman membuat usahakan ketiga-tiga ini ada. Kemudian yang kedua yaitu format RPL konseling kelompok. Ya. Kemudian sudah melaksanakan, kita membuat laporannya. Setelah itu kita membuat kepuasan konseli terhadap konseling kelompok. Nanti yang membuat ini adalah ketua kelompok saja ya, tidak usah semuanya, anggotanya tidak usah. Nah, ini teman-teman contoh RPL konseling individu dan contoh RPL konseling kelompok. Nanti akan saya tampilkan semuanya di video ini ya. Kemudian lampiran ketujuh yaitu format RPL bimbingan kelompok. Kemudian setelah kita melaksanakan, kemudian saya buatkan contoh laporan pelaksanaan bimbingan kelompok. Ini merupakan satu kesatuan. Boleh kalau mau teman-teman membuat kepuasan konseli terhadap bimbingan kelompok, itu boleh ya. Namun kalau bimbingan kelompok ini kan jumlahnya cukup banyak ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat boleh. Kalau teman-teman memang ingin melihat hasil dari pelaksanaan bimbingan konseling, pelaksanaan bimbingan kelompok itu ya, boleh. Ini saya buatkan format kepuasan konseli terhadap pelaksanaan bimbingan kelompok, boleh kalau teman-teman mau membuat. Kalau tidak membuat juga tidak apa-apa, saya tidak menyarankan. Nah, selanjutnya lampiran ke-9 ya teman-teman. Boleh teman-teman buat atau lihat di sini ada contoh RPL BK ya, untuk bimbingan klasikal, yaitu bimbingan di dalam kelas. Ini merupakan rutinitas kita setiap minggu. Nah, di sini saya buatkan juga contoh laporan pelaksanaan bimbingan konseling, laporan pelaksanaan bimbingan konseling, bimbingan klasikalnya. Nah, untuk membuat format kepuasan konseli tentu itu jumlahnya banyak, jumlah seluruh siswa ya. Tapi kalau mau teman-teman buat saja, ataupun siswa yang mewakili lah ya. Misalnya dari 100% itu skalanya mungkin 20% seperti itu. Selanjutnya lampiran ke-11 yaitu alternatif contoh RPL bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Ini lebih seperti gabungan dari semua kelas ya, kelas 10, 11 ataupun 12. Selanjutnya di sini akan saya tampilkan teman-teman contoh alternatif dari RPL konseling individual ya. Di sini saya tampilkan, nanti akan saya tampilkan di deskripsi, jadi teman-teman bisa mendownloadnya ya. Nah, ini ada RPL konseling individual, teman-teman isi saja nama siswa, kemudian sampai dengan gejala yang nampak ataupun keluhan. Kemudian ini ada contoh laporan pelaksanaan konseling individual. Jadi kita buatkan laporannya, ininya kita isi dengan nama siswa kita tadi. Namun yang terpenting itu adalah
hasil yang dicapai ya, itu harus kita sampaikan dengan lengkap. Selanjutnya ini adalah kepuasan konseli ataupun siswa yang sudah kita konseling tadi. Kemudian ini lampiran 4, rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok. Ini contoh alternatifnya, bisa teman-teman lihat ya. Kemudian di sini ada bentuk laporannya ya, bentuk laporannya isi saja, kemudian hasil yang dicapai dari konseling kelompok tersebut. Selanjutnya ya, ini ditandatangani kepala sekolah karena ini bentuknya laporan. Ini ada kepuasan konseli terhadap konseling kelompok, yang mengisi cukup ketua kelompok saja ya teman-teman, tidak usah semua anggota. Selanjutnya di sini ada contoh RPL bimbingan kelompok. Nah, ini kalau dilihat persis seperti bimbingan layanan klasikal ya yang ada di dalam kelas. Ini ditandatangani kepala sekolah dan guru BK. Selanjutnya contoh laporan pelaksanaan BK. Nah, ini kita uraikan ya, uraikan kegiatan yang dilakukan, kemudian identifikasi, analisis dan tindak lanjut dari kegiatan bimbingan kelompok. Ini ditandatangani kepala sekolah. Selanjutnya ini adalah rutinitas kita sebagai guru BK, yaitu memberikan layanan klasikal ya. Tentu RPL ini kita buat berdasarkan asesmen ya pada awal tahun. Selanjutnya ini contoh laporan bimbingan klasikal, mulai dari komponen sampai dengan hasil dan tindak lanjut kita uraikan. Ditandatangani, diketahui oleh kepala sekolah. Selanjutnya ini ada lintas kelas atau kelas besar, yaitu gabungan dari kelas 10, 11 ataupun 12. Ini juga ditandatangani oleh kepala sekolah dan kita sebagai guru BK. Oke teman-teman, silakan download di deskripsi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua guru BK. Ini sisi sharing ya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.